yang dibutuhkan oleh orang Kristen bukan hal-hal yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang spektakuler yang membuat saudara dan saya percaya. Tidak. Yang saudara dan saya butuhkan adalah pengenalan yang benar terhadap Kristus yang benar. Yang membuat saudara dan saya bisa terus beriman dan berharap kepada Allah di dalam kondisi-kondisi yang paling sulit sekalipun adalah pertama, pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus. Pengenalan yang benar terhadap Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya baca, apa yang dia dengar di dalam ayat 47, mari kita lihat ayat 47. Dengan apa yang keluar dari mulutnya, itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya baca ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini antara input, hal-hal yang masuk dengan output yang keluar dari mulutnya, beda. Yang dia dengar, waktu terjadi keramaian, mungkin dia bertanya kepada banyak orang. Apa yang sedang terjadi? Beda hari ini dengan hari-hari yang sebelumnya. Kok tiba-tiba ramai sekali? Dan kelihatannya orang memberikan jawaban yang biasa saja kok. Yesus orang Nazaret lewat. Oleh karena itu maka di dalam ayat 47 dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Orang bilang yang lewat adalah Yesus orang Nazaret itu. Bapak Ibu, istilah Nazaret itu bukan istilah mesianik, itu bukan gelar mesianik. Yesus orang Nazaret bukan gelar mesianik, itu adalah hal yang biasa saja. Mari kita lihat Yohanes misalnya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 dan 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Orang Nazaret dia. Karena ini bukan sesuatu yang spektakuler, ini bukan sesuatu yang bisa disebut sebagai gelar mesianik, maka Natanael menjawab di ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sehingga ini sebuah nama yang biasa. Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 47 itu. Yang keluar dari mulutnya bukan Yesus orang Nazaret, tetapi Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini gelar mesianik. Anak Daud adalah sebuah gelar yang sangat besar. Maka tadi saya bilang apa yang masuk ke telinga dengan apa yang keluar dari mulutnya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Bapak Ibu, meskipun dia buta, tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pernah belajar mengenai nubuatan perjanjian lama mengenai Mesias. Jika Mesias datang, Mesias akan melakukan banyak hal. Termasuk diantaranya adalah menyembuhkan orang buta. Besar kemungkinan orang ini adalah orang yang telah mendengar mengenai Yesus. Meskipun dia buta, dia duduk di situ minta-minta. Dia tidak bisa pergi untuk mencari Yesus. Justru karena dia lemah, dia buta. Gak ada orang yang memperhatikan dia bahkan untuk membawa kepada Yesus Kristus. Tetapi dia sudah dengar semua tentang Kristus. Semua yang mungkin saudara dan saya baca hari ini. Dicatat untuk saudara dan saya. Supaya saudara dan saya membaca. Saudara dan saya mengerti. Dicatat dan kemudian dikotbahkan berkali-kali kepada saudara dan saya. Sehingga berkali-kali pula saudara dan saya mendengarnya. Ini adalah hal yang sama yang didengar oleh Bartimeus. Bartimeus tidak melihat Kristus dan karyanya. Tetapi Bartimeus telah mendengar segala yang dilakukan oleh Yesus itu. Dan dia sampai kepada kesimpulan yang sangat tepat tentang siapa Yesus Kristus. Ini kesimpulan yang sangat tepat. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Harusnya waktu orang-orang yang matanya nggak buta itu bilang, kamu diam saja. Bapak Ibu dan saya lihat orang-orang ini berusaha untuk mendiamkan dia. Alkitab bilang dia berteriak makin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sekali lagi apa yang didengar oleh Bartimeus dan apa yang saudara dan saya baca itu sama. Maka kalau Bartimeus berdasarkan apa yang dia dengar, dia punya dasar untuk percaya. Saudara dan saya berdasarkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar melalui berbagai macam khotbah, kita punya dasar untuk percaya. Saya percaya bahwa saudara dan saya tidak butuh, sekali lagi, kita tidak butuh hal-hal yang spektakuler untuk bisa percaya dan berharap. Yang saudara dan saya butuhkan adalah mengenal Kristus dengan benar. Sekali lagi, yang dibutuhkan oleh orang Kristen bukan hal-hal yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang spektakuler yang membuat saudara dan saya percaya. Tidak. Yang saudara dan saya butuhkan adalah pengenalan yang benar terhadap Kristus yang benar. Berdasarkan apa yang saudara dan saya baca di dalam Alkitab. Berdasarkan apa yang saudara dan saya dengar. Ini menjadi dasar bagi saudara dan saya untuk kemudian percaya kepada Kristus. Mungkin yang saya bisa sampaikan adalah, yang saudara dan saya butuhkan adalah firman Allah. Untuk mengenal Kristus dan menjadi dasar bagi kita untuk percaya.